Halo, sahabat-sahabat Katolik terkini. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu nasihat-nasihat dari Alkitab yang mungkin terdengar keras, tetapi semuanya diberikan dengan kasih sayang oleh Tuhan untuk melindungi kita dari bahaya yang bisa merusak hidup kita. Alkitab bukan hanya kumpulan cerita dan ajaran, tetapi juga berisi petunjuk hidup yang sangat relevan untuk kita hari ini. Nasihat-nasihat ini adalah bentuk perhatian Tuhan terhadap kebaikan hidup kita. Meskipun terkadang terasa menantang, mari kita simak bersama-sama 5 nasihat dari Alkitab yang harus kita dengar dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat pertama yang ingin kita bahas adalah mengenai godaan seksual yang seringkali menjadi salah satu ujian terbesar dalam kehidupan kita. Alkitab, khususnya dalam kitab Amsal bab 5, memberikan peringatan yang sangat jelas dan tegas tentang bahaya godaan ini. Dalam ayat 3-5, Amsal menggambarkan seorang wanita yang berzina sebagai sosok yang katanya manis, tetapi ujungnya pahit seperti empedu. Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati hidup, tetapi Dia mengingatkan kita untuk menjauhi godaan yang bisa merusak hati dan jiwa kita. Alkitab lebih lanjut mengingatkan kita dalam Amsal bab 5 ayat 23, di mana dikatakan, ia akan mati karena kurangnya disiplin dan akan tersesat dalam dosa-dosa yang mengarah kepada maut. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun bisa terperosok dalam godaan ini jika tidak hati-hati. Kita diajak untuk menjaga hidup suci dan hidup yang terhindar dari godaan seksual yang tidak benar. Godaan ini bisa merusak hubungan, menghancurkan keluarga, bahkan membawa kita pada kebinasaan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati dan waspada. Melalui nasihat ini, Tuhan ingin melindungi kita dari kehancuran yang bisa timbul dari keputusan-keputusan yang salah. Selanjutnya, nasihat yang kedua, kita seringkali meremehkan dosa yang satu ini, yaitu berbicara dengan tidak baik. Alkitab memberikan peringatan keras tentang bahaya dari perkataan yang tidak terkendali. Dalam surat Petrus yang pertama bab 2 ayat 1, kita diingatkan untuk menjauhi segala bentuk kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, iri hati, dan segala bentuk fitnah. Kitab Yakobus bab 3 ayat 6 menggambarkan lidah kita sebagai api yang bisa membakar, dan dalam bab 3 ayat 10-11. Ia mengingatkan kita bahwa dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk yang seharusnya tidak terjadi. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan bisa merusak hati orang lain, memecah persahabatan, bahkan memisahkan kita dari Tuhan. Kata-kata yang menyakitkan atau yang penuh kebencian bisa menghancurkan hubungan yang kita bangun. Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan kita untuk berbicara dengan penuh kasih, menjaga setiap perkataan kita agar selalu membawa kebaikan dan memuliakan Tuhan. Kata-kata yang baik adalah yang membangun dan membawa damai. Jadi, marilah kita berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Nasihat ketiga dari Alkitab adalah tentang jangan mencuri. Tentu kita semua tahu bahwa mencuri itu dosa, tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa mencuri bisa terjadi dalam banyak bentuk. Mencuri bukan hanya saat kita mengambil barang orang lain secara langsung. Surat Paulus kepada jemaat Efesus bab 4 ayat 28 mengingatkan kita untuk berhenti mencuri. Tetapi bukan hanya dalam arti materi, kita juga bisa mencuri waktu orang lain, tenaga mereka, bahkan hak mereka tanpa kita sadari. Mencuri bisa terjadi saat kita tidak bekerja dengan jujur, misalnya ketika kita menunda-nunda pekerjaan atau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Alkitab mengajarkan kita untuk bekerja dengan rajin dan jujur, menghormati hak orang lain, dan tidak mengambil apa yang bukan milik kita. Ini bukan hanya tentang uang atau barang, tetapi tentang menghormati martabat dan hak orang lain dalam setiap aspek kehidupan kita. Pencurian merusak hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan melalui kerja keras dan integritas. Kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan dengan cara yang benar dan penuh hormat. Selanjutnya, nasihat keempat, kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap iblis. Iblis tidak pernah berhenti berusaha menggoda kita, baik melalui pikiran, perasaan,
atau tindakan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan dalam surat Petrus yang pertama bab 5 ayat 8. Alkitab menggambarkan iblis seperti singa yang mengaum, yang mengelilingi dan mencari orang yang bisa ditelannya. Iblis akan selalu berusaha menemukan celah untuk menggoda kita. Tetapi kitab Yakobus bab 4 ayat 7 memberikan kita jalan keluar yang jelas, melawanlah iblis, dan ia akan lari daripadamu. Menghadapi godaan dan pengaruh iblis memang tidak mudah, tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita memiliki kuasa untuk mengalahkannya dengan iman yang teguh, doa yang terus-menerus, dan kedekatan dengan Tuhan, kita bisa menghadapi dan mengalahkan segala godaan. Iblis hanya akan mundur ketika kita tegas melawannya dan mendekat kepada Tuhan. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan memberi kita kuasa untuk menang atas segala godaan dan pengaruh jahat yang ada. Nasihat terakhir, nasihat yang kelima yang kita bahas hari ini adalah tentang takut akan Tuhan. Takut di sini bukanlah ketakutan yang membawa kecemasan, melainkan rasa hormat yang mendalam terhadap kekudusan dan otoritas Tuhan. Dalam surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 28. Kita diajak untuk melayani Tuhan dengan takut dan hormat, yang berarti hidup kita harus dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Tuhan dan kehendak-Nya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 12, juga mengingatkan kita untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yang berarti kita harus menganggap serius hidup kita dan menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Takut akan Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga hati kita dari dosa dan hidup sesuai dengan panggilannya. Ini adalah rasa takut yang justru membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, memperkuat iman kita, dan mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan. Takut akan Tuhan bukan membuat kita menjauh, tetapi mendekatkan kita kepadanya, karena kita tahu bahwa hanya dengan hidup dalam ketaatan kepadanya, kita dapat merasakan kedamaian sejati. Itulah 5 nasihat Tuhan yang dapat kita temukan dalam Alkitab. Di sini, Alkitab bukan hanya berisi larangan-larangan atau peringatan-peringatan yang keras, tetapi lebih dari itu, semua nasihat ini diberikan oleh Tuhan dengan penuh kasih agar kita bisa menjalani hidup yang sehat, penuh berkat dan selamat. Nasihat-nasihat ini mungkin terdengar keras, tetapi sebenarnya semuanya adalah perlindungan Tuhan agar kita tidak terjerumus dalam dosa yang bisa merusak hidup kita. Sebagai umat beriman, marilah kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, mendengarkan nasihat-Nya, dan menghindari segala godaan serta bahaya yang ada di sekitar kita. Jika kita mendengarkan dan melaksanakan ajarannya, kita akan mengalami damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menginspirasi hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya.